Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tahu kami dari mana? Puskesmas. Puskesmas mana? Pengaran. Iya. Sebelum acara dimulai, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker yang benar. Ya, yang ditutup adalah hidung sampai dagu. Tadi sudah cuci tangan ya? Ya, pintar. Iya. Adik-adik, mohon perhatiannya selama kami memberikan penyuluhan, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sebentar saja. Di sini kami dari Puskesmas Pangaran akan memberikan penyuluhan terpadu buat adik-adik. Mungkin nanti ada gambar-gambar yang menurut adik-adik pornografi. Itu adalah bukan gambar pornografi karena itu adalah ilmu buat adik-adik. Adik-adik itu harus mendapatkan ilmu seperti kesehatan reproduksi remaja yang akan diberikan oleh saya sendiri. Saya Bu Irma Francisca dari Puskesmas Pangaran. Bisa didengarkan? Masih umak aja ya. Dan nanti adik-adik akan mendapatkan ilmu tentang HIV juga. Kok saya sudah dikasih materi tentang HIV, Bu? Karena itu ilmu yang sangat berharga buat adik-adik. Dan adik-adik juga akan mendapatkan ilmu tentang nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tentang narkotika. Kenapa kok saya dikasih ilmu tentang narkotika itu, Bu? Karena dari coba-coba narkotika adik-adik bisa menyebabkan kenakalan remaja. Nanti juga akan bukan kita memberitahunya untuk mencegah adik-adik biar tidak terjerumus ke kenakalan remaja. Ya. Dan nanti terakhir ada penyuluhan tentang tablet tambah darah biasanya untuk remaja putrinya. Sekarang menginjak materi yang pertama ya tentang apa? Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu, Bu? Kesehatan reproduksi, gitu ya. Salah satu fungsi manusia untuk melanjutkan keturunan dengan alat reproduksinya harus sehat dan dimulai dari remaja. Ya. Belum keluar gambar sudah ketawa. Nanti tidak boleh rame ya, karena ada gambar apa itu jangan disalahgunakan. Di sini saya juga akan membahas nanti tentang masa pubertas. Bisa didengarkan? Masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan ini juga aktifnya hormon seksual pada laki-laki dan perempuan juga. Nah, reproduksi sehat adalah perilaku individu yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi, termasuk perilaku seksual yang sehat. Ya, kenapa, Bu? Kok saya dikasih ilmu tentang seksual yang sehat? Karena adik-adik itu saya kasih penyuluhan bukan disuruh mencoba. Karena ini adalah ilmu buat adik-adik agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Ya. Dan alat reproduksinya dia sehat. Di sini ada organ reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak usah rame. Kan saya sudah bilang dari awal, kalau ada gambar yang ini bukan pornografi, ini pelajaran buat adik-adik semua, ya. Di sini bisa dilihat organ reproduksi. Biasanya di lab juga ada ya, kayak gini. Ya, jadi merupakan hal biasa ini. Ya, Bu. Ya, lanjut. Di sini pada laki-laki ada testis, ada skrotum, telurnya ya, ada penis. Pokoknya bisa dilihat di sini. Nanti kalau misalnya saya jelaskan ke bahasanya medisnya, adiknya kurang begitu ini. Yang perempuan ada vulva, ada labia, ada minyak mayora, dan di sini juga punya rahim kalau perempuan. Ya, selain vagina, perempuan juga punya rahim yang sangat penting alat reproduksinya ya. Terus di sini masa pubertas. Nanti ibu tanya. Berarti kalau tidak bisa jawab, berarti tidak mendengarkan ibu.
ada masalah pubertas. Pubertas itu apa itu Bu? Pubertas ini mulai berfungsinya organ reproduksi ya, yang dipengaruhi oleh hormonal. Biasanya terjadi pada usia 9 sampai 16 tahun. Berarti mulai kelas 3 SD sudah bisa pubertas. Nanti selesai acara ibu tanya, berarti tidak mendengarkan kalau ada ini ya. Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu mengalami pubertas itu beda-beda. Dan itu bisa ditentukan oleh gizi seseorang, bisa ditentukan oleh genetik juga, mungkin ada keturunan ya. Di sini pubertas pada laki-laki yang dipengaruhi oleh hormon testosteron dan androgen. Di sini ciri-cirinya mulai tumbuh rambut. Kenapa saya jelaskan di sini biar adik-adik itu tidak bingung. Tumbuh rambutnya itu bukan rambut ini. Kalau rambut ini mulai dari ada di dalam kandungan sudah ada ya. Mulai tumbuh kumis yang dimaksud ya. Mulai tumbuh jenggot, mulai tumbuh bulu di ketiaknya, mulai tumbuh bulu di alat kelaminnya. Terus adik-adik ini ilmu. Jadi tanamkan di otak. Kalau saya ngomong itu bukan pornografi, ini adalah ilmu buat adik-adik ya. Di sini juga ada suaranya mulai bariton. Apa bariton? Sudah mulai besar, iya. Di sini badannya lebih berotot, beda seperti anak-anak SD ya yang masih belum ada ototnya. Terus di sini badannya lebih berotot juga. Penisnya lebih besar. Apa itu Bu penis? Penis itu adalah alat kelamin laki-laki. Ya. Dia ini juga bisa ejakulasi. Ejakulasi itu apa Ibu? Kalau sudah alat kelamin laki-lakinya membesar, otomatis sudah bisa mengeluarkan sperma. Ya. Saya bilang ini adalah ilmu, bukan kocok-kocokan ya. Tidak boleh. Jadi diam dan dengarkan. Ya. Tadi saya bilang penisnya kalau sudah membesar bisa ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Saya tadi bilang bisa mengeluarkan sperma. Dan bau badannya sudah mulai berubah, beda seperti anak kecil gitu yang ininya ya sudah mulai berubah. Itu yang dipengaruhi oleh hormon. Di sini juga pernah mimpi basah. Ya, yang laki-laki kalau sudah masa pubertas sudah pernah mimpi basah. Ya. Di sini pubertas pada perempuan yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Ya. Ciri-cirinya tumbuh rambut sama seperti yang tadi. Tumbuh rambutnya itu seperti tumbuh rambut di ketiak dan tumbuh rambut di alat kelaminnya. Di sini payudaranya sudah mulai membesar, pinggulnya juga sudah mulai membesar, sudah bisa gel-gel kalau jalan ya. Dan di sini yang terpenting sudah mulai menstruasi. Kalau misalkan ada yang sekarang sampai sekarang belum menstruasi, mungkin itu dipengaruhi oleh gen atau gizinya ya. Di sini kulitnya lebih halus, suaranya menjadi halus juga ya. Di sini masalah-masalah pada pubertas, bau badan itu seperti biasa sebenarnya. Makanya disuruh pakai deodoran. Aku tuh bau badan kenapa gitu? Itu juga masuk di salah satu pubertas juga. Sudah mulai tumbuh jerawat ya. Sudah mulai lurus muka biasanya biar aku nggak jerawatan gitu ya. Terus variasi pertumbuhannya juga ya, macam-macam. Di sini masalah menstruasi. Nah, apa itu Bu menstruasi? Ada yang belum ngerti menstruasi? Haid ya. Ya. Yang biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Bisa terjadi di usia 8 sampai 13 tahun. Ya. Misalkan ini juga ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu sakit perut. Sakit perutnya menstruasi itu normal kecuali kalau tidak sampai jungkel-jungkel atau sampai pingsan. Berarti kalau sampai pingsan punya kiste yang sangat besar, berarti biasanya begitu ya. Harus segera diperiksa ke poli kandungan atau puskesmas dulu. Di sini ada mimpi basah biasa pada laki-laki ya. Terjadi pada usia 9 sampai 14 tahun. Ini bisa terjadi setiap 2 sampai 3 minggu. Itu ya. Ini berarti karena produksi spermanya telah berjalan. Ereksi tadi ya. Ereksi pada saat ada rangsangan. Ereksi itu apa Bu? Membesar ya. Tadi kan sudah dikasih tahu. Terutama menjelang pada pagi hari. Itu normal ya. Tidak perlu mau, tidak usah. Nanti kalau misalnya pada menjelang pagi hari tidak bisa ereksi, tidak bisa memeras, itu
yang harus diperiksakan. Ya. Nah, permasalahan ini terutama yang pada laki-laki, tolong didengarkan. Ini penting. Di sini ada onani. Apa itu Bu onani? Onani itu ngocok alat kelamin laki-laki sendiri. Itu tidak boleh. Tidak usah rame. Saya hanya ngasih tahu di sini. Onani itu adalah ngocok alat kelamin diri ini, alat kelamin laki-laki sendiri sampai mengeluarkan sperma. Itu tidak boleh. Kenapa Bu tidak boleh? Karena bisa menyebabkan lecet. Karena anak-anak kadang nggak tahu, nggak memikirkan nanti aku gimana gitu ya. Padahal efeknya itu sangat buruk sekali ya. Onani itu bisa menyebabkan lecet, bisa menyebabkan infeksi, dan juga bisa menyebabkan mandul. Mandul itu apa Bu? Tidak bisa punya anak pada akhirnya. Kenapa kok sampai tidak bisa punya anak Bu? Karena kalau sering mengeluarkan sendiri, itu nanti kalau misalnya pas sudah menikah, kenapa kok dikatakan mandul? Karena nanti spermanya banyak yang mati sudah kalau sudah nikah. Karena sudah sering dikeluarkan sendiri dulu waktu masih remaja. Nggak boleh ya. Jadi spermanya itu tidak tahan, cepat mati, ya. Sudah. Di sini cara memelihara alat reproduksi agar tetap sehat, ya. Untuk laki-laki dan perempuan, ya, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, ya. Berarti jangan seharian dipakai terus, karena kita tidak tahu. Kalau dilihat mata, seperti tidak ada cairan di celana dalam saya, Bu. Jadi saya seharian boleh pakai ini, padahal kita tidak tahu cairan apa yang keluar dari alat kelamin kita yang tidak terlihat oleh mata. Tidak boleh ya, tetap 2 kali sehari. Membersihkan dengan benar untuk mencegah infeksi. Contohnya, misalkan pada laki-laki, kalau habis kencing dibiarkan akemi seremban ditutup lagi. Itu tidak boleh, harus cewek ya. Kalau laki-laki kencing, nggak apa-apa di sini. Adik-adik itu tidak usah malu. Nanti kalau saya menjelaskan yang perempuan tidak usah malu, menjelaskan yang laki-laki tidak usah malu, karena ini ilmu buat adik-adik. Saya bilang tadi ya, tanamkan di otak, ini ilmu, bukan pornografi. Ya, jadi adik-adik yang laki-laki, kalau misalnya habis kencing itu dipencet dari belakang ke depan, biar air seninya itu keluar semua. Habis itu baru dibilas. Itu yang benar ya. Jadi biar tidak mencegah infeksi. Untuk mencegah infeksi. Kalau yang perempuan habis kencing, ceweknya jangan seremban. Perempuan itu ada cara cewek yang benar. Ceweknya adalah dari depan ke belakang, dari vagina ke anus, bukan dari tangannya, bukan dari anus ke depan. Nanti tidak baik buat vaginanya, karena di vagina itu ada pH baik ya di sana, yang akan melindungi dari infeksi, dari bakteri jahat ya. Jadi mulai sekarang kalau saya ceweknya serembanan, tidak boleh, apalagi perempuan. Kalau perempuan, cewek harus pakai air yang mengalir seharusnya, ya. Terus arah tangan dan air itu dari depan ke belakang. Kalau sudah pegang anus, tidak boleh pegang vagina lagi. Misalkan cewek dari depan ke belakang, tangan saya sudah pegang anus, tidak boleh pegang vagina lagi, ya. Tidak boleh ya. Di sini mencukur dan merapikan rambut ya, rambut yang bukan yang atas. Mencukur dan merapikan rambut alat kelamin, dipanjangin, dibiarkan, itu juga tidak boleh. Dengerin ya adik-adik, mencukur ini maksudnya, mungkin ini adik-adik belum tahu ilmu ini kan sebelumnya, dikira biasa aja ini masalah. Sebenarnya untuk menjaga alat reproduksi itu seperti ini. Kenapa saya kasihkan kepada adik-adik? Karena adik-adik masih remaja. Begini ya. Mencukur, merapikan rambut itu terlalu panjang, nggak boleh. Terlalu gundul pun tidak boleh. Yang benar adalah 1 cm dibiarkan, biar masih tetap punya feeling ya. Baik mulai dari remaja, yang tua. Mungkin ini juga ilmu buat guru ya. Ya. Jadi terlalu gundul itu tidak boleh. Terlalu panjang itu juga tidak boleh ya. Iya. Loh, malah Pak Gurunya yang salah. Berarti ada yang salah ya. Iya ya. Loh. Sudah paham Pak sini? Iya. Karena di situ bulu itu juga mempunyai fungsi ya. Kalau terlalu lebat itu nanti banyak kutunya. Kalau terlalu gundul tidak bisa menjaring bakteri yang jahat. Ya. Di sini juga menghindari celana ketat.
Bisa dilanjutkan? Bisa. Celana yang ketat ini biasanya pada perempuan ya. Jangan terlalu ketat, tidak boleh. Karena ini bisa mematikan pH baik yang ada di dalam vagina ya. Di sini khusus perempuan. Jangan gunakan pembilas vagina. Saya akan kasih tahu ya. Kalau misalnya ini ya mau nyuci vagina itu tidak boleh pakai sabun sirih atau sabun yang diabal-abal seperti toko-toko yang dijual, karena itu pH baiknya itu mati. Jadi yang benar membersihkannya pakai sabun mandi, ya. Sabun mandi dibuat pembersih vagina. Jangan beli yang macam-macam. Betadine saya sudah pakai betadine ini loh, betadine cair biasanya ada ya Bu ya. Saya pakai betadine aja, kalau betadine kayaknya steril nanti Bu. Steril bener, pH baiknya juga ikut mati. Nggak boleh. Itu yang bisa menyebabkan kanker rahim. Dari kanker serviks dulu, kanker leher rahim sampai kanker rahim ya, nggak boleh ya. Jadi mulai sekarang kalau punya sabun pembilas vagina seperti sabun sirih entah dari merek apapun itu, meskipun itu bilang herbal, nggak boleh kecuali air sirih ya. Air sirih boleh dibuat cewek, air sirih yang murni original ya, boleh ya. Tapi kalau misalnya sabun sirih di toko-toko diabal-abalin ini nanti bersih, ya bersih beneran, pH baiknya bersih ya, nggak boleh ya. Jadi yang benar menggunakan sabun apa tadi? Mandi. Sabun mandi biasa, baik maupun sabun cair maupun sabun padat, nggak apa-apa ya. Laki-laki juga gitu ya, tapi nggak ada yang khusus laki-laki sabunnya. Pakai sabun mandi aja. Di sini kalau untuk perempuan periksa payudara minimal 1 kali setiap bulan. Ini namanya sarari, periksa dada diri sendiri. Misalkan lagi mandi, kamar mandi dikasih kaca, tangannya kedua tangan diangkat ke atas, lalu dipencet-pencet pakai 3 jari. Ada benjolankah di payudaraku? Jangan yang di tengah. Kalau di tengah itu emang ada kayak uangnya. Yang di pinggir-pinggir ya. Tolong tanamkan di otak kalau ini adalah ilmu ya. Ya. Jadi ditekan pakai 3 jari keliling. Pas mandi 1 bulan sekali aja. Kalau misalkan ada benjolan yang tidak bergerak atau benjolan yang berjalan, itu segera periksa adik-adik. Ini berlaku buat remaja sampai orang tua sampai ya. Semua ini adalah wajibnya yang saya omongin. Semua wanita harus periksa payudaranya sendiri setiap bulan 1 kali. Setiap mandi 1 kali aja sebulan ya, itu wajib. Semua wanita wajib. Untuk untuk deteksi dini kanker payudara. Karena perempuan itu penyakitnya banyak ya. Terus di sini juga pada saat ini ya, kalau perempuan tidak boleh memasukkan benda asing apapun, tidak boleh memasukkan benda asing apapun. Karena di pintunya di vagina itu kan ada bulu, itu yang menjaga vagina dari apapun itu. Makanya tidak boleh masukkan apapun ke vagina ya. Di sini pada saat haid juga, kadang adik-adik saya bersih ininya pembalutnya, nggak usah diganti lah. Tapi adik nggak tahu kan kalau ada cairan apa yang keluar, tetap diganti 4 jam sekali ya. Atau kalau sudah penuh. Di sini perilaku seksual pada remaja. Kalau misalkan pada perempuan ini ya, pada perempuan sudah mulai bisa dandan gitu ya, sudah mulai bisa mejeng, itu masa pubertas ya. Kalau laki-laki sudah bisa ini merayu, menggoda gitu ya, itu namanya di masa pubertas. Tapi hati-hati efeknya. Dan di sini juga ada aktivitas seksual. Adik-adik saya jelaskan aktivitas seksual di sini bukan ada disuruh mencoba. Ini adalah ilmu biar tidak terjerumus ke apa tadi? Kenakalan? Iya. Di sini ini loh, ibu-ibu adik-adik itu tidak boleh melakukan tadi kalau laki-laki onani ya, tidak boleh. Kalau perempuan masturbasi ya boleh. Kalau nonton film porno juga tidak boleh ya, karena kalau nonton film porno itu bisa menyebabkan ingin mencoba. Gimana sih rasanya? Aku pacaran dulu deh. Itu yang tidak boleh. Nanti pasti terjerumus ke kenakalan remaja. Nah, apalagi hubungan seksual nggak boleh, apalagi masih sekolah. Dan ini ya, lihat akibat perilaku
seksual yang tidak sehat. Kalau adik-adik misalkan lagi pacaran, terus melakukan hubungan seksual, akhirnya seperti ini. Pertama, PMS. Apa itu Bu PMS? Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu banyak. Nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Hasanah tentang HIV ya. Di sini tidak boleh seperti berhubungan seks, ciuman, oral seks, anal seks juga tidak boleh ya. Adik-adik pokoknya tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah. Makanya nggak boleh pacaran. Misalkan tadi adik kan diawali dengan lihat video porno. Adik-adik pasti ingin mau mencobanya. Gimana sih? Akhirnya pacaran. Kalau sudah pacaran, misalkan si perempuan nggak tahu gimana caranya biar tidak hamil, gitu. Akhirnya melakukan hubungan seksual dan akhirnya hamil, gitu ya. Kalau sudah hamil, takut sama orang tua. Dan habis itu dimarahi guru pak guru dan akhirnya dikeluarkan oleh sekolah ya. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, mikir si remaja itu, ayo dipijet aja yang namanya itu aborsi ya. Ini ya, aborsi itu adalah menggugurkan kandungan. Nah, aborsi itu apa? Yaitu sekarang pada remaja mikirnya begitu, pacaran kalau sudah hamil digugurkan, namanya aborsi. Aborsi itu adalah mengeluarkan ini janin yang ada di dalam rahim sampai kandungan 20 minggu 5 bulan ya. Efeknya apa Bu aborsi itu? Tidak tahu kan adik-adik efeknya dari aborsi pada saat remaja. Itu kalau laki-lakinya mungkin ekir-gigiri ya, ekir-gigiri hematoma. Kalau yang perempuan itulah yang berat, karena dia bisa menyebabkan yang pertama kemandulan pada akhirnya. Kalau sudah aborsi di usia remaja, itu bisa mandul nanti, udah punya anak. Dan bisa menyebabkan perdarahan yang akhirnya shock. Kalau shock tidak bisa ditangani, akhirnya si remaja perempuan meninggal dan si laki-lakinya dipidanakan ya. Kemudian ada penimpisan dinding rahim dan robek juga. Kalau buat yang perempuan rugi sekali ya. Kalau yang laki-laki mungkin lagi kiri disa-disa ya, sama-sama rugi ya. Jadi tidak boleh apa tadi? Melakukan seksual. Iya, tidak boleh ya, karena efeknya banyak sekali ya. Terus gimana Bu caranya mencegah aktivitas seksual sebelum menikah? Ya hindari obat-obatan atau alkohol. Hindari. Nanti adik-adik akan mendapatkan ilmu tentang nafsa narkotika dari Bu Nur Hasanah. Jadi gongnya itu ada di nafsa. Jadi kalau sudah meninggalkan nafsa itu nggak akan terjerumus ke kenakalan remaja. Ikuti kegiatan yang positif gitu ya. Pilih teman yang dapat dipercaya gitu. Ada yang sudah nyoba alkohol? Belum. Bukan belum, tidak mau ya. Ibu, aku alergi, Bu. Ada yang sudah ini merokok? Banyak. Oh, banyak ya kalau merokok ya. Dapat uang dari mana beli rokok? Alah, kok, Bu. Kenapa ditabung buat kuliah? Oh, Terus di sini juga ini ya, mendekatkan diri kepada agama ya. Ini terakhir, cara paling efektif mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual adalah ini ya, abstinen. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Pikir dahulu sebelum berbuat karena nanti menyesal ya. Iya, sekarang saya tanya, masa pubertas pada perempuan itu apa tadi Mbak salah satunya? Menstruasi. Ya. Iya, sudah lupa saya Bu. Iya, awas jangan-jangan ini 5L Mbak Mayang ya. Terus masa pubertas pada laki-laki tadi apa? Iya. Suaranya mulai besar. berbulu. Ya, mimpi basah. Ya. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Jadi intinya tak boleh pacaran biar tidak menyebabkan Amin. hamil. Ya, tak boleh ya. Adik-adik, ilmu tentang penyakit, ilmu tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Selamat datang Bapak. Ilmu tentang kesehatan reproduksi pada remaja sudah selesai. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sebelumnya ya
mengerti, sekarang jadi mengerti. Dan ini akan dilanjutkan ke materi kedua tentang HIV/AIDS dan nafsa ya. Apa itu nafsa, Bu? Narkotika ya. Bentar ya adik-adik. Nafsa itu anak-anak nafsa. Ya, nafsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan materi, perkenalkan dulu, nama saya Nur Hasana. Saya pemegang program jiwa di Puskesmas Mangalam. Jadi apa hubungannya antara nafsa dengan jiwa? Biasanya kalau kita sudah memakai nafsa, menggunakan nafsa, kita akan mengalami gangguan jiwa ya. Kalau misalkan ada yang gangguan jiwa atau depresi atau apa, tidak apa, adik-adik bisa ke puskesmas, bisa cari saya, konsul dengan saya, tidak apa-apa ya. Adik-adik, sebelum saya lanjutkan materinya, sudah pernah tahu, sudah pernah dengar tentang nafsa? Sama sekali belum? Belum pernah nonton TV? Di TV itu banyak loh deh tentang nafsa itu. Yang terjerat dengan nafsa juga banyak, yang dihukum karena nafsa juga banyak. Apa itu nafsa? Nafsa itu sendiri singkatan. Bisa dibaca ya? Coba dibaca. Kalau saya nanti kalau ada yang nggak jelas saya ini ditanya. Kalau nggak baca nanti adik-adiknya itu cuma diam, kadang apa namanya melamun. Kalau kita baca sendiri, insya Allah nanti paham. Sudah dibaca. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Biasanya dikenal dengan narkoba. Narkoba itu, nafsa ini, narkoba itu na dan p. Ya. Narkotik dan obat-obat. Kalau zat-zat itu ada lainnya nanti ya. Apa itu nafsa? Zat atau obat yang masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya juga kesadaran, dan yang paling parah adalah menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosi, perilaku, dan ketergantungan. Sudah paham? Nanti saya tanya ya. Nah, masalah nafsa itu ini, kenapa ini ditampilkan, kenapa harus diberi apa? Dikasih tahu sama adik-adik. Nafsa itu gunanya itu banyak, dari umur 4 tahun sampai 20 lebih dari 26 tahun. Istilahnya lebih dari 6 tahun, 26 tahun adalah sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah lansia. Sudah lansia. Tapi yang di antara ini yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah umuran adik-adik ini. 19-20. Ya, umur 17 sampai 20. Masa apa ini? Masa remaja. Masa remaja, SMA ya. Ya. Yang SMA sudah menggunakan, yang di sini masih mencoba-coba. Yang ini, yang adik-adik yang SMTS itu dicoba-coba. Ya. Nafsa. Nah, ini banyak yang digunakan oleh anak muda ya. Penggunaannya banyak, yang menggunakan adalah jarum suntik. Ini macam-macamnya nafsa. Ada heroin,
ada ekstasi, ya ada sabu-sabu. Apa itu? Semuanya yang tadi ada heroin, ganja, sabu-sabu, apa itu? Itu efek sampingnya adalah menurunkan kesadaran, sampai kehilangan kesadaran. Dan paling parah apa tadi? Menyebabkan ketergantungan. Semuanya tadi sabu-sabu, ekstasi, heroin, semuanya akan menyebabkan ketergantungan. Itu yang efek samping ketergantungannya. Tapi kalau efek samping penyakitnya itu banyak. Ada berat badan, impotensi, halusinasi, kerusakan ginjal ya. Tahu ini impotensi? Tadi kan sudah diterangkan sama Bu Irma. Enggak tahu. Impotensi itu dan bisa punya anak mandul. Ya. Halusinasi tahu? Awur. Oh ya, nanti halusinasi itu gila kalau kasarnya kayak katanya orang awam itu gila. Ya. Berandai-andai juga. Nanti kalau sudah halusinasi kemana arahnya? Arahnya ke penyakit jiwa. Dibawanya nanti ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa diobati dengan sendirinya, itu tidak bisa, harus dengan pengobatan. Ini ada kerusakan jantung, stroke, dan akhirnya kematian. Ini tadi kan NAP ya, namanya ya. Sekarang ini zat-zatnya. Zatnya itu zat adiktif. Zat adiktif itu ada dua, ada rokok dan alkohol. Adik-adik, saya yakin di sini tidak ada yang tidak merokok, pasti ada. Ada ya? Coba ngaku. Kenapa rokok itu dilarang sebenarnya untuk manusia dilarang. Tapi paling parah yang harus kita cegah adalah anak-anak usia sekolah. Kenapa? Itu akan menyebabkan otak kita itu tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Karena di dalam rokok itu ada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan juga. Alkohol juga begitu, ya. Ini ada sedatif, ini ya, depresan juga. Perokok itu ada dua. Ada perokok aktif dan ada perokok pasif. Siapa yang aktif dan siapa yang pasif? Yang merokok, Bu. Yang mana itu? Yang aktif. Yang aktif orang yang merokok, sedangkan yang pasif adalah anak kecil, ibu-ibu, Yang menghirup. perempuan yang menghirup, ya. Terus rokok juga merugikan kesehatan karena di dalamnya ada zat-zat ini. Ini. Akibatnya kalau kita keseringan merokok, kita ketergantungan merokok akan nih saluran pernafasan. Ya. Merugikan orang juga ya. Biasanya dia itu tidak mengeluarkan uang karena ada teman yang merokok, akhirnya mengeluarkan dimintain terus ya. Nah, salurannya kenapa ini sesak nafas? Ya, kalau adik-adik kalau merokok sekarang tidak akan sekarang timbul efek sampingnya, tapi nanti kalau sudah tua bisa sesak nafas, sistem kardiovaskuler ini jantungnya berdebar-debar. Ini saraf pusat tidak bisa memikirkan yang baik, tidak bisa memikirkan yang jernih. Terus pencernaan, sistem pencernaan diare nanti, ya. Organ reproduksi apa tadi? Apa? Organ reproduksi. Akibatnya laksa, kita menggunakan laksa akibatnya menjadi penyakit ke organ reproduksi apa itu? Organ reproduksi tadi yang diceritakan Bu Irma, yang dijelaskan Bu Irma, ya, akan menyebabkan mandul. Terus juga akan menyebabkan kanker. Kanker itu di mana-mana. Terutama kanker laring dan faring di sini. Kanker laring,
kanker paru-paru, ya. Biasanya di sana yang bersarang itu. Nah, ini alkohol. Alkohol itu dia akan menyebabkan penekanan di sistem saraf pusat. Akhirnya kalau kita keseringan minum alkohol, kita ketagihan minum alkohol, dia akan akhirnya kecelakaan. Kenapa? Karena sistem saraf pusatnya sudah terpasang oleh alkohol. Dia tidak bisa memikir, ya. Karena tidak bisa memikir, pikirannya sudah dipengaruhi oleh alkohol, akhirnya dia melakukan riset, kecelakaan, gelisah, mudah tersinggung, depresi. Apa depresi itu? Pikir kantok, akhirnya dia gila. Ya, itu yang perilaku. Ini penyebab perilaku yang disebabkan oleh alkohol. Kalau penyakit, nah ini perubahan mental itu gila. Kalau bahasa awamnya adalah gila, perubahan mental. Dia akan berubah mentalnya, ya. Terus ketagihan, pasti sudah ketagihan kalau alkohol itu. Terus mengalami kebutaan, kanker paring, radang lambung, tadi kan saya bilang kan, kanker faring dan laring sistemik. Terus penyakit paru-paru sudah pasti. Kenapa sudah pasti? Penyakit paru-paru karena asap rokok itu lengket di paru-paru. Akhirnya dia itu sesak nafas. Kalau nggak sesak nafas, ya kena kanker, kena TBC, itu juga bisa dari sini. Ya. Terus penyakit hati, sistem reproduksi, keluar lagi sistem reproduksi. Nyambung lagi ke materinya Bu Irma. Nah, cara penggunaannya, kenapa harus dikasih tahu biar adik-adik tidak terjebak, ya? Cara penggunaannya ada 3. Ada yang diminum, ada yang dihisap, ada yang disuntikkan. Yang diminum contohnya kayak apa? Alkohol, kayak pil, diminum, ya? Hah? Ada masa ada yang terpaksa? Tapi banyak juga loh. Sekarang bukan cuma kita itu, karena orang sekarang nyari ekonomi susah, ya. Akhirnya nafsa itu kadang dimasukkan ke dalam makanan. Ada juga beberapa rumah sakit, beberapa rumah makan, dia itu menggunakan nafsa, menggunakan ganja. Kenapa? Supaya orang itu ketagihan makan di sana. Akhirnya dicampurkan ke makanannya. Dan yang paling, tapi misalnya di Situbondo nggak ada, ya. Yang paling parahnya itu dimasukkan ke dalam permen-permen untuk anak-anak SD itu, anak-anak TK. Biasanya itu dimasukkan di dalam permen-permen, ya. Terus dihisap. Kalau dihisap apa? Sabu-sabu, rokok itu dihisap, ya. Kalau jarum suntik? Ya, dah, itu bukan nafsa itu vaksin. Nah, ini awalnya itu dari sini. Awalnya itu remaja itu menggunakan nafsa. Akhirnya dia menyalahgunakan, karena itu otaknya sudah terpengaruh oleh nafsa, dia akan melakukan seks bebas. Ya, ganti-gantian seks. Dan akhirnya dari seks bebas ini dia akan menimbulkan penyakit, bermacam-macam penyakit di sini. Kalau sudah menimbulkan penyakit, akan menimbulkan kematian ini. Nah, kenapa tadi jarum suntik itu digunakan nafsa bersama-sama? Ini. Ya. Jarum suntiknya itu, nafsanya itu menggunakan jarum suntik dan digunakan bersama-sama. Tidak satu orang, tapi banyak orang dia menggunakan. Habis dipakai ini, ganti ini. Habis dipakai ini, ganti ini. Masa boleh jarum suntik kayak gitu? Nggak boleh. Ya. Sampai aja ketika divaksin kemarin, jarumnya ganti apa enggak? Ganti kan? Kalau lagi ini digunakan satu jarum, digunakan banyak orang. Nah, ini akibatnya. Kalau kita sudah menggunakan nafsa, dia akan mengalami
TBC, hepatitis tahu? Penyakit hati, hepar. Terus jamur pada mulut. Terus jantung juga, semuanya akan menyerang kita yang pengguna nafsa. Ini loh, tanggal berapa dia ketahuan kalau? Terus berapa hari dia meninggal? 2 hari. Nah ini jamur pada mulut, jamur pada lidah. Kalau sudah kita kena jamur di lidah, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau mulut kita kena jamur? Tidak bisa makan. Kalau sudah tidak bisa makan, tubuh kita akan lemas, kekurangan oksigen. Ini juga, ini korban HIV/AIDS. Nanti saya akan terangkan juga tentang HIV/AIDS. Nih, faktor-faktor penyebabnya dibaca ya, dibaca. Ayo dibaca, kelihatan. Dibaca sendiri, nggak usah dikeras-keras gitu. Ya. Kenapa anak remaja itu menggunakan nafsa, memakai maksa? Ya ini, karena dia ingin tahu. Ya. Makanya ini pentingnya penyuluhan dikasihkan sama adik-adik yang sekolah. Biar adik-adik itu tahu apa penyebabnya nafsa. Karena keinginan tahunya adik ingin tahu tentang nafsa, akhirnya menggunakan, akhirnya sakit. Ya. Ada juga dia yang cuma ingin coba-coba, juga ingin bersenang-senang, ya. Karena juga dia mengikuti tren, biar dibilang gaya, biar dibilang gaul, ya. Terus karena ada permasalahan di dalam keluarga, karena ada juga tekanan dari kelompok. Insya Allah kalau di sini, karena di sini itu pondok pesantren, insya Allah kelompok-kelompok kayak gini, kelompok-kelompok yang geng itu insya Allah nggak ada ya. Ada kan nggak? Ada ya. Mungkin kelompok-kelompok religius mungkin ada, tapi kalau kelompok geng yang di pesantren insya Allah nggak ada ya. Mudah-mudahan. Nah ini ya, ini yang tadi, ini rangkuman dari tadi, karena dia itu dibilang kurang gaul, sok ahli, pengecut, dan apa akhirnya timbul kayak tadi ya. Ini tanda-tanda fisiknya. Tanda-tanda fisik dia akan terlihat kurus, lemah, bisa dibaca ya? Dan bisa mati, bukan dan bisa mati, dia kurang minat untuk mandi, kurang minat untuk membersihkan diri sendiri, untuk apa namanya, biar dirinya itu. Nih, kalau di sekolah seperti ini, kalau dia menggunakan paksa di sekolah pasti ada kayak ini. Sering bolos, malas, tidak disiplin, ngantukan ya. Ngantukan banyak faktornya juga. Nah, karena nggak makan juga bisa. Karena kenapa nggak makan? Karena anemi. Nanti ada dijelaskan sama lumayan ya. Nah, sering berbohong. Kenapa sering berbohong? Uangnya itu minta sama orang tua, uangnya untuk diberikan nafsa. Makanya dia berbohong, berusaha untuk berbohong biar dapat uang untuk memberi nafsa. Nafsa itu menurut kalian mahal atau murah? Nafsa itu mahal loh ya. Kalau misalkan dia itu biasanya pertama itu akan diberi sama orang yang tidak dikenal. Yo ini coba sedikit dah. Nah, dicoba-coba sama orang yang tidak kenal. Makanya nanti adik-adik jangan kalau ada orang tidak kita kenal dikasih makanan atau minuman jangan mau ya. Mudah marah, mudah berkumpul dengan anak-anak yang tidak beres. Ini ya. Akhirnya putus sekolah dia. Ini kalau di rumah dia tidak patuh sama orang tuanya, jarang ikut kegiatan keluarga ya. Ya, sering pulang larut malam. Dan yang paling penting itu, yang paling mencolok kelihatan itu di rumahnya sering dikunci kamarnya.
kamarnya sering dikunci. Kenapa sering dikunci? Takut ketahuan kalau di dalam kamarnya itu ada barang-barang haram. Bersikap kasar sama adiknya, kasar sama orang tua, kasar ya. Sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Apa masalahnya? Narkoba. Narkoba? Apa narkoba itu? Narkotika dan obat-obat terlarang. Ini bentuknya sih. Nah, ini bentuk-bentuk psikotropikanya. Kuningan, Penjubung juga merupakan nafsa itu. Dulu ketika saya dinas di Al-Jasa, ada di mana ya? Daerah Kalimas ada berapa 4 orang remaja, dia menyalahgunakan kecubung. Kecubung itu dicampurkan dengan spiritus. Akhirnya sama ada yang dicampurkan juga dengan alkohol. Padahal alkohol sendiri dia akan menyebabkan banyak penyakit, apalagi dicampurkan seperti ini. Yang meninggal 4 orang, 6 orang itu. Yang meninggal 2 orang, lainnya dibawa ke puskesmas. Kenapa saya tahu? Saya sendiri yang menangani yang 4 orang itu. Sudah leleh sudah. 2 orang saya rujuk ke rumah sakit, yang 2 orang saya ditangani di puskesmas sendiri. Nah, ini bunga cangkir ya. Ini dari nah ini. Tapi kalau adik-adik diberi obat sama orang yang tidak kenal, diberi obat kayak gini jangan dimakan ya. Jangan diambil. Jangankan dimakan, diambil saja jangan. Ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Adik-adik, coba dengarkan. Saya bilang, kalau adik-adik diberi obat kayak gini sama orang yang tidak kenal, jangankan diambil, jangankan dimakan, diambil saja jangan. Kenapa? Kenapa? Kan belum dimakan. Kok bisa awal nggak ada? Kan belum dimakan, kan saya bilang kalau dikasih obat ini jangankan dimakan, diambil saja tidak boleh, diambil saja tidak boleh. Kenapa? Haram. Sudah pasti ini barang haram. Akibatnya kenapa? Ya Allah. Takutnya kalian itu dijebak. Tahun berapa itu kemarin? Tahun sebelum ada corona di Tanjung Kamal itu ada yang dijebak kayak gitu. Dia itu dititipin sabu-sabu atau pil kayak gini. Cuma 1 butir. Akhirnya dia itu tidak berapa lama polisi datang ke rumahnya. Dia bertanya-tanya, kenapa saya didatangi polisi? Kamu sedang menggunakan maksa, sedang menggunakan ekstasi. Padahal dia cuma menerima titipan, bukan menggunakan. Ya, mungkin itu dari saya penjelasan tentang maksa. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan lanjutkan ke materi HIV. Ada berbuk. Orang di sana. Orang.
Tahu? Ada yang tahu panjangan HIV? HIV itu panjangan tuh. Anu Bu, Apa itu? penyakit yang menular. HIV itu tahu panjangan. Panjangan dari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari tadi naksa itu menyebabkan HIV juga, menyebabkan AIDS juga. Dari Bu Irma, reproduksi juga menyebabkan HIV juga. Apa sih itu HIV? Ada yang tahu? Penyakit. HIV. HIV itu kepanjangan dari human immunovirus. Virus. Apa itu? Virus yang menyerang kekebalan tubuh pada Manusia. ya ini. Ingat-ingat ya. Nanti saya tanya ini ya. Ingat-ingat. Human itu manusia. Imuno itu imunologi, kekebalan tubuh. Ya. Virus itu penyakit. Ya. Orang imun virus. Iya, memang benar. Tapi kalau apa nya bahasa Inggris itu nggak kayak gitu, dibaca dari belakang ya. Nah ini penyakitnya. Ini penyakit yang menyerang masuk ke dalam tubuh manusia, yang menyerang pada tubuh manusia ya. Akhirnya kalau kita sudah terserang, tubuh kita sudah terserang akan lemas, akan terpengaruh penyakit. Pakai aja nih. Dengarkan ya, saya nggak pakai jalan, jadi nggak berurusan saya. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri. Demam ini berbeda dengan gejala akibat kelelahan sebuah aktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan bisu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat terjadi pada awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, demam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruang yang muncul hanya sangat-sangat tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Penurunan sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang
Bisa menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom bagi hubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik berjam. Dan yang keempat, sunat pada pria hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau bekas toilet. Kamu tidak perlu menjauhi. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau muda atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV. Sudah ya? Sudah jelas? Sudah mengerti? Sudah. Saya tanya, HIV itu ditularkan melalui apa? Banyak penting. Coba, jangan penting. Terus, bebas. Terus, kan sudah tadi, jangan suntik, seks bebas. Terus, pasangan juga tadi, kan sudah masuk di seks bebas, ganti-ganti pasangan. Apalagi? Ya, yang di sana berarti mendengarkan, yang di sana berarti menyimak. Yang di sini saya lihat ngomong sendiri, sibuk sendiri. Nanti saya tanyakan. Saya jelaskan yang di sana dulu. HIV itu ditularkan yang pertama dari seksual, yang bebas free sex, ya, gonta-ganti pasangan, ya. Terus yang kedua jarum suntik yang bagaimana? Yang bergantian. Yang nafsa tadi, ya. Makanya antara nafsa, HIV dan reproduksi itu ada kaitannya, ya. Terus apa lagi? Dari ibu ke anak, ibu yang hamil menularkan ke bayinya. Kalau dia itu tidak terdeteksi bahwa dirinya itu kena HIV. Tapi kalau sudah terdeteksi, kalau dia tahu, kalau dia periksa ke kesehatan, dia akan ketemu kalau HIV dan akhirnya dia minum obat apa tadi? Viral. Antiretroviral. Ya, yang di sana dengerin. Kalau yang di sini sibuk sendiri tadi, ya. Itu dari apa lagi? Kalau sudah minum obat, tapi minum obatnya bukan kalau nggak nyaman minum obat. Kalau kelihatan nyaman, enggak dengerin, sibuk sendiri, nggak ke bawah. Saya memperhatikan dari tadi. Iya. Itu kalau ibu itu sudah minum obat, insya Allah sudah tidak, tapi rutin loh ya minum obatnya ya. Kalau sudah terkena HIV itu minum obatnya itu seumur hidup, dia tidak akan menurunkan lagi. Yang selanjutnya dari apa? Dari transfusi darah. Ya. Apa itu transfusi darah? Donor darah. Transfusi itu kita menerima darah, kita menerima donor darah. Kalau kita donor, berarti kita yang diambil untuk orang lain. Kenapa bisa menularkan HIV transfusi darah? Darahnya takutnya kemungkinan darah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dia mengandung HIV. HIV salahnya yang di sini. HIV tidak menularkan melalui apa? Ayo. Balon. Apa balon itu? Ayo, tidak menularkan melalui yang di sana, tidak menularkan melalui apa? Kan ini nggak dengarkan. Ya, sibuk dengan makanan. Kan kita makan sambil memperhatikan kan bisa. Ya, HIV itu tidak menularkan melalui salah
ciuman, makan bersama, berenang bersama. Ya. Apa? Menggunakan WC bersamaan, tidak menularkan. Kenapa? Penularannya kan melalui penularannya tadi melalui hubungan seksual dengan darah. Kok bisa darah? Kan ibu sama janin darah, iya. Terus apa namanya? Pemberian apa? Darah yang kita itu kan darah, iya. Salaman, kita boleh salaman dengan orang HIV/AIDS, ya. Kenapa boleh? Selagi tangan kita tidak luka dan tangannya juga tidak luka. Kalau tangan kita luka dan tangannya yang punya penyakit itu luka juga, takutnya antara darahnya dia itu masuk ke dalam darah kita, akhirnya kita tertular. Dan yang paling penting lagi untuk adik-adik yang laki-laki ya, kalau misalkan cukur rambut, mohon untuk bawa silet sendiri ya. Takutnya nanti kalau pakai silet di sana, kan biasanya itu dipakai orang lain, habis dipakai orang lain. Takutnya itu ada bekas darahnya. Kalau sudah ada bekas darahnya, kita tidak tahu darah itu mengandung HIV atau enggak. Ya? HIV itu apa? HIV itu apanya? Kan ada dua tadi, ada HIV, ada AIDS. Apa? HIV itu apa? AIDS apa? Ada yang tahu? Yang mana yang penyakitnya? Benar? Salah Bu, AIDS. Apanya AIDS itu? Penyakit. HIV itu penyakitnya, ya. Kalau AIDS itu kumpulan beberapa penyakit yang menyerang manusia, ya. Apa? Ada yang tanya? Apa sih yang katanya ada jawab? HIV itu ya ada 3 fase. Fase pertama dia akan mengalami batuk, pilek, panas kayak tadi ya, demamnya 38 sampai lebih, sampai 40 ya. Terus pusing, susah berkonsentrasi ya. Nanti kalau sudah masuk ke fase kedua ini biasanya sudah tidak terlihat, dia tidak sudah merasa agak lebih nyaman, tidak sakit dan istilahnya, tidak terlihat sakit. Kalau terlihat sehat orang itu dalam fase yang kedua. Fase yang ketiga dia akan mengalami penurunan. Penurunan apa? Daya tahan tubuh. Kalau sudah daya tahan tubuh kita turun, apa akibatnya? Apa akibatnya? Kalau daya tahan tubuh kita turun, penyakit itu banyak masuk. Karena di dalam tubuh imun kita, dalam tubuh kita sudah digerogotin sama penyakit HIV, virus HIV tadi. Iya. Ada ciri khas, ada 3 ciri khas HIV AIDS. Yang pertama dia akan mengalami jamuran di mulut. Apa kata maksudnya itu? Jamuran di mulut. Dus. Tapi bukan dus-dusnya bukan 3 bulan sekali dus-dus. Enggak ada kayak gitu, kita puasa dus-dus. Bukan. Kita puasa dus-dus kenapa? Karena kekurangan cairan. Ya, makanya biar gak dus-dus banyak minum. Tapi kalau di kalau di HIV itu dus-dusnya berkepanjangan, tidak kunjung sembuh. Kalau sudah dus-dus terus-menerus, apa akibatnya? Tidak bisa makan. Kalau sudah tidak bisa makan, daya tahan tubuh kita semakin turun, semakin banyak penyakit yang menggerogotin yang masuk dalam tubuh kita. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Dus-dus. Yang kedua apa? Mencret terus-menerus. Mur.
habis makan biasanya ya orang HIV. Ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, biasanya orang HIV/AIDS ini habis makan aja, Bu, jangankan makan yang kecut-kecut, pedas-pedas, makan nasi saja atau roti, dia langsung pengen BAB, langsung morbur. Ya. Kalau sudah mencret terus-menerus apa akhirnya? Lemah, kekurangan cairan. Ya. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Penurunan berat badan secara drastis selama 3 bulan. Hanya waktu 3 bulan. Dia yang gemuk tadi kan ada yang gemuk tadi, jadi langsing. Jadi nggak usah pakai diet ya. Kalau pengen kurus ya, pakai HIV aja sudah langsung kurus dalam 3 bulan. Bukan cuma 3 bulan, dia tidak akan kembali lagi ke gemuk. Dia akan terus menerus sampai kurus, sampai kering di hutan saladi seperti itu. Ya, sampai kering, kurus kering. Dan biasanya kalau dengan HIV/AIDS ini dia itu penyakitnya sudah banyak. Akan ada TBC, sudah kena TBC, hernia. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Kenapa kayak gitu? Penyakit banyak yang masuk. Kenapa? Kenapa lemah? Jadi nggak mengerti karena sistem imunnya, kekebalan tubuhnya dia sudah terserang, sudah menyerang sistem daya tahan tubuh manusia. Akhirnya semua penyakit masuk sama dia, semua penyakit akan menyerang. Dan itu kalau sudah kena HIV/AIDS itu sudah susah untuk diobati.